Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Uli Wildan Urianto. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis SEM menggunakan Smart PLS, yaitu kita istilahkan SEM Variance Based SEM. Sebagaimana kita ketahui bersama, cara pendekatan untuk analisa SEM Structural Equation Model atau SEM kita kenal menjadi dua kelompok, yaitu varian base. Kita bisa gunakan salah satunya adalah Smart PLS, dan yang kedua adalah CB SEM atau covariant base, di mana kita bisa menggunakan AMOS atau aplikasi Bisrel. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara analisis SEM dengan menggunakan satu variabel intervening. Seperti yang bisa kita lihat bersama di sini adalah screen daripada Smart PLS. Bagian-bagiannya adalah yang pertama adalah di sini adalah main menu ya, menu utama. Ada file terdiri dari create new project ya, kemudian import data dan seterusnya. Edit ini untuk mengedit variabel, indikator ya pada saat kita drawing nanti, view untuk menampilkan hasil drawing kita, dan sini untuk mengedit tampilan screen, kalkulasi untuk melakukan analisis, informasi ini untuk memasukkan lisensi ya, karena program atau aplikasi Smart PLS ini teman-teman bisa download di internet versi studentnya. Jika mau ditingkatkan ke versi profesional, maka bisa mengirimkan email ke developernya, kemudian nanti akan mendapatkan lisensi yang terdiri dari beberapa number ya, tinggal dimasukkan ke sini ya, switch lisensi. Language ini untuk bahasa. Kemudian sebelah kiri atas ini adalah tampilan untuk folder-folder dari analisis yang pernah kita simpan ya, sedangkan di bawah ini adalah untuk kolom indikator dari masing-masing indikator nanti yang akan kita import ya. Sebelah kanan ini adalah tempat kerja kita untuk drawing. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya antara AMOS dengan PLS ini sama ya, kita berbasiskan drawing dulu, kemudian kita import data indikatornya, baru setelah itu kita analisis dan kita interpretasikan. Nah, sedikit perbedaan antara SEM dengan menggunakan pendekatan varian base ya, seperti PLS ini, atau SEM dengan menggunakan AMOS. Perbedaannya pertama adalah dari segi asumsinya, bahwa untuk SEM PLS ini asumsinya adalah pendekatan non-parametrik ya, jadi tidak mengikuti pola distribusi normalitas multivariat. Sedangkan kita tahu bersama bahwasanya untuk CBSEM dengan menggunakan AMOS itu menggunakan asumsi pendekatan parametrik, jadi harus mengikuti pola distribusi normalitas multivariat. Kemudian perbedaan berikutnya dari jumlah sampel. Untuk SEM PLS kita bisa menggunakan sampel yang jumlahnya sedikit, 30 sampai 100 ya. Semakin besar justru akan semakin baik. Sedangkan untuk covariant base AMOS paling tidak sampelnya 200 ke atas ya, 200 sampai 800 sampel, atau kita bisa mengikuti pendekatan jumlah sampel minimumnya adalah untuk yang CBSEM itu adalah 5 kali jumlah indikator. Untuk hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, Smart PLS bisa menggunakan reflektif ya. Reflektif itu artinya arah panah dari variabel laten menuju variabel manifest, atau variabel manifest itu berarti kita istilahkan indikator lah ya. Sedangkan untuk hubungan lainnya, Smart PLS ini atau SEM PLS bisa juga menggunakan formatif. Formatif berarti kebalikannya. Arah panahnya adalah dari indikator menuju variabel latennya. Berbeda dengan CBSEM yang hanya bisa menggunakan pendekatan reflektif ya. Jadi dari variabel laten arah panahnya menuju indikator. Kemudian secara kompleksitas model, PLSM ini mampu menangani hubungan yang sangat kompleks
bisa 100 variabel laten dan 1000 variabel manifest. Sedangkan untuk CBSEM variabelnya kurang dari 100 variabel, mengingat untuk mendapatkan data yang berdistribusi normal multivariat akan sangat sulit. Kemudian juga perbedaan berikutnya dari tujuan analisa. Untuk SEM-PLS ini menggunakan prediksi dan eksploratory. Sedangkan untuk yang CBSEM ya seperti Amos atau Listrel menggunakan tujuan analisanya adalah taksiran ya, atau estimasi dan juga konfirmatori. Nah, langsung saja kita lakukan drawing ya. Caranya adalah kita klik new project, kemudian kita di sini masukkan folder baru ya, latihan SEM menggunakan PLS atau biar singkat tutorial PLS. Ya. Oke, kemudian setelah itu kita buat folder baru ya. Caranya adalah setelah kita punya foldernya ini, kita buat subfoldernya. Caranya adalah kita klik new pad model. Kemudian kita berikan nama filenya latihan 1 lah ya. Latihan SEM-PLS 1. Nah, oke, sekarang kita lihat, teman-teman bisa lihat di sini untuk toolbars ya. Sebelumnya tadi hanya beberapa toolbar. Sekarang sudah muncul lebih banyak ya. Ini adalah untuk membesarkan atau mengecilkan screen area kerja kita. Kemudian laten variabel ini untuk menggambar variabel laten. Connect garis ini arah panah untuk menghubungkan dari satu variabel ke variabel yang lain dan seterusnya. Nah, langsung saja di penelitian kali ini saya menggunakan 4 variabel ya, di mana variabel X1, 2 intervening dan variabel dependen, atau di dalam SEM ini kita istilahkan ini variabel eksogen ya, dan ini adalah variabel endogen ya. Artinya eksogen ini adalah variabel yang memprediksi atau prediktor, sedangkan endogen adalah variabel yang diprediksinya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini arah panahnya, kursor ini masih berbentuk panah ya, drawing. Nah, sekarang kita hilangkan karena kita ingin mengejas atau mengecilkan variabelnya. Caranya ketik ya di sini flagnya. Kemudian setelah itu kita sekarang bisa memindahkan, menggeser ataupun memodifikasi. Nah, sekarang kita kecilkan variabelnya, ukurannya. Ya, semuanya kita kecilkan. Ya, caranya diklik, kemudian di sini kita sesuaikan dengan kursornya. Nah, setelah itu sekarang kita beri nama. Caranya klik variabel latennya, kita klik kanan rename. Untuk variabel X1-nya kita gunakan variabel modal sosial. Untuk variabel X2-nya kita gunakan variabel budaya organisasi. Untuk interveningnya keunggulan bersaing ya, keunggulan bersaing. Sedangkan untuk variabel dependennya kita menggunakan kinerja organisasi. Kita sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah kita memasukkan data yang telah kita siapkan dalam format CSV. Kita ketahui bersama bahwasanya PLS hanya bisa memasukkan data ya di sini dalam bentuk CSV ya, Excel yang formatnya adalah CSV dalam kurung koma delimited ya. Kita akan lihat di sini. Nah, ini telah saya siapkan datanya. Variabel kita menggunakan 177 responden ya.
Kemudian di sini untuk variabelnya, yang pertama modal sosial menggunakan 6 indikator, variabel budaya organisasi menggunakan 6 indikator juga, sudah disimpulkan ya sebagai BO. Kemudian variabel keunggulan bersaing, intervening menggunakan 5 indikator. Sedangkan yang terakhir adalah variabel dependennya, kinerja organisasi menggunakan 5 indikator. Oke, kita save dulu. Ya. Apabila data rekan-rekan masih dalam bentuk Excel, XLS ya, maka bisa di save as ke dalam bentuk CSV. Caranya klik file, kemudian save as, browse ya. Nah di sini save as tipenya bisa memilih yang CSV dalam kurung koma delimited. Ya. Nah kebetulan data yang telah kita rangkum ini sudah dalam bentuk CSV. Nah, langsung kita masukkan datanya ke dalam latihan kita. Caranya klik di subfolder tadi, ya, klik kanan. Kemudian klik import data file. Kemudian sekarang kita pilih ya data yang kita gunakan adanya kita simpan Smart PLS ya, kemudian pengaruh modal sosial, ini ya datanya. Nah ini kita tulis latihan SEM ya, kemudian kita klik OK. Nah sekarang datanya indikator sudah terinput ke dalam PLS. Rekan-rekan bisa lihat di sini warna hijau di sini artinya datanya berhasil diinput ya, nama filenya adalah latihan SEM. Kemudian 177 records ini adalah jumlah sampel yang dianalisa ya. Kemudian kita bisa close di sini ya. Kita bisa close. Nah, kita masuk ke tab yang latihan SEM PLS. Nah, caranya adalah sekarang kita tinggal memindahkan masing-masing indikator ke variabel latennya. Pertama untuk indikator modal sosial kita sorot ya, MS1 hingga MS6. Ada 6 indikator, kemudian kita drag ya sampai kursornya berada di variabel latennya, kemudian kita lepas. Nah, kita lihat di sini bentuknya adalah reflektif ya, bukan formatif. Jika formatif maka kebalikannya, dari indikator arah panahnya menuju si variabel latennya. Kemudian yang kedua, budaya organisasi memiliki 6 indikator BO1 sampai BO6. Kita drag juga ya, sampai ke variabel latennya. Oke, kemudian kita pindahkan di sini ya agar tidak crowded. Berikutnya variabel intervening adalah keunggulan bersaing, memiliki indikator KB1 sampai dengan KB5, kita sorot, lalu kita pindahkan, ya kita drag, oke, sekarang kita adjust, oke, posisinya kita adjust, dan yang terakhir adalah indikator untuk kinerja organisasi 1 hingga 5, kita sorot, kemudian kita drag juga. Nah, teman-teman di sini bisa memindahkan arah daripada indikatornya dengan menggunakan pertama klik ya di variabel latennya, kemudian klik kanan, pilih ya. Di sini ada align indikator top, artinya kita pindahkan ke arah atas ya. Kemudian align indikator left ke arah kiri, yang bottom ke arah bawah, dan pada penelitian ini kita pindahkan ke arah kanan, maka kita pilih yang align indikator right ya, yang kanan. Nah, di sini masing-masing variabel laten warnanya masih merah. Merah di sini menandakan bahwasannya drawing kita belum lengkap ya. Yang belum lengkap adalah arah panah dari variabel laten endogen ke variabel laten eksogennya ya, ke variabel endogen. Nah, berbeda dengan pendekatan CBSEM dengan menggunakan AMOS, di mana pada saat kita menggunakan AMOS untuk masing-masing indikator kita harus drawing juga errornya. Ya, biasanya kita simpulkan dengan E ya. Masing-masing indikator di AMOS memiliki error ya, error 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, di mana arah panahnya error tersebut dari error menuju indikator. Nah, sedangkan pada
Smart PLS ya, kita tidak menggunakan error, kita tidak perlu menggambar error tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menarik hubungan ya. Caranya klik connect ya. Tempatkan di variabel laten yang awal, kemudian arahkan ke variabel laten yang ditujunya. Kemudian lepas, kemudian klik ya. Ini ya hipotesis berikutnya dari budaya organisasi menuju keunggulan bersaing, kita tarik, lepas, kemudian klik satu kali lagi. Kemudian dari modal sosial menuju kinerja organisasi, ya kita tarik, lepas, kemudian klik satu kali lagi. Nah, sekarang sudah biru. Biru ini menandakan bahwasanya analisis sudah bisa dilakukan. Ya, jadi semua variabel laten telah terhubung. Nah, tapi kita akan menambahkan hipotesis selanjutnya yaitu dari budaya organisasi secara langsung terhadap kinerja organisasi. Kemudian dari variabel intervening menuju variabel dependen. Ya. Kita sekarang select, kemudian kita adjust posisinya. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini untuk sampel S, arah panah dari variabel laten modal sosial menuju keunggulan bersaing di sini terpotong oleh indikator ya. Tetapi kita tetap bisa lakukan ya. Beda halnya dengan menggunakan AMOS di mana arah panah tidak boleh terinterupsi oleh drawing apapun juga lah ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke dalam sekuen analisis di mana pada kesempatan kali ini saya telah menyiapkan catatan ya, sedikit catatan terkait dengan urutan analisis. Secara umum untuk sampel S, analisisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah outer model analisis yang bisa kita istilahkan sebagai measurement model, dan yang kedua adalah inner model analisis atau kita sebut juga struktural model ya, hampir sama seperti halnya di AMOS. Untuk outer model analisis terdapat pada penelitian kali ini kita menggunakan 5 parameter pengujian ya. 3 diantaranya adalah untuk uji validasi dan 2 untuk uji reliabilitas. Untuk uji validasi yang pertama adalah konvergen validitas, di mana kita melihat nanti hasil nilai daripada loading faktor. Kemudian konvergen validitas atau validitas konvergen ini menggambarkan apakah indikator-indikator yang dijadikan sebagai variabel manifest ya, sebagai alat ukur tersebut mampu mewakili dan mendasari variabel laten yang dibangun. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya indikator yang valid adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel latennya. Ya, sedangkan yang tidak valid berarti tidak mampu digunakan untuk mengukur variabel latennya karena berhubungan dengan ketepatan, ya, ketepatan daripada alat analisis yang digunakan. Kemudian interpretasinya nanti adalah indikator dikatakan valid apabila nilai lambda atau nilai konvergen validitasnya lebih besar dari 0,7. Yang kedua, ya validitas kita lakukan pengujian dengan menggunakan AV. Ya, AV di sini adalah average variance extracted, yaitu parameter yang digunakan untuk mengukur keakurasian dari masing-masing indikator. Mana nilai AV ini akan menggambarkan nilai variance dari masing-masing indikator dalam konstruk yang ditangkap oleh variabel tersebut. Di mana kita bandingkan dengan nilai variance yang diakibatkan oleh kesalahan pengukuran. Cara interpretasinya, outputnya nanti adalah indikator dikatakan valid apabila nilai AV-nya lebih besar dari 0,5. Ya, kemudian validitas yang ketiga kita menggunakan diskriminan validitas. Diskriminan validitas ini membandingkan nilai loading faktor dengan nilai cross loading. Ya, nilai cross loading adalah nilai dari indikator terhadap variabel yang bukan ditujunya. Sedangkan loading factor kita tahu bersama, loading factor adalah nilai yang didapat dari indikator terhadap variabel yang ditujunya.
Interpretasinya nanti adalah indikator dikatakan valid apabila nilai loading faktornya lebih besar dibandingkan dengan nilai cross loading. Artinya memang indikator tersebut mampu menjelaskan si variabel latennya. Kemudian untuk reliabilitas yang pertama nanti kita menggunakan composite reliabilitas atau PR ya, composite reliability digunakan untuk menggambarkan konsistensi dari indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk. Interpretasinya adalah indikator dianggap memiliki konsistensi ya untuk mengukur konstruknya jika nilai CR-nya di atas 0,7. Dan yang kedua, reliability-nya kita ukur dengan menggunakan nilai alpha Cronbach. Alpha Cronbach ini digunakan untuk memperkuat reliabilitas dari masing-masing indikator ya untuk mendukung CR analisis tadi. Interpretasinya adalah indikator ini dikatakan reliable apabila nilai alpha Cronbach-nya lebih besar dari 0,6. Sekarang kita langsung masuk ya ke dalam Smart PLS. Kita sudah siapkan di sini tadi hasil drawing kita. Caranya adalah untuk melakukan outer model analysis, kita klik calculate, kemudian kita klik PLS algorithm ya, atau teman-teman bisa lewat sininya calculate di sini. Nah, saya pilih dari sini calculate, kemudian PLS algorithm. Nah, kemudian untuk lagging scheme kita pilih PET, maximum lead present 300 dan stop criterion-nya 7. Kemudian kita start calculation ya, kita klik. Nah, di sini kita interpretasikan satu persatu daripada parameter outer model analisis. Yang pertama, convergent validitas atau nilai loading factor. Caranya kita klik di sini outer loading. Ya, kita klik. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ya, masing-masing indikator yang memiliki nilai loading factor. Ini adalah nilai loading factor yang hijau ini. Nah, hijau atau merah ini akan bergantung kepada nilai loading factor. Apabila nilai loading factornya kurang dari 0,7, maka secara otomatis warnanya akan merah. Ya, sebagai pesan kita bahwasanya itu ada indikator yang tidak valid ya. Sedangkan jika nilai loading factornya di atas 0,7, maka warnanya di sini angkanya akan hijau. Contoh budaya organisasi 1 ya, ini tentunya adalah variabel untuk budaya organisasi memiliki loading faktornya 0,793. Makanya di sini warnanya hijau ya, artinya lebih besar dari 0,7. Kesimpulannya indikator BO1 ini valid. Indikator BO2 0,825 artinya lebih besar dari 0,7 ya, makanya di sini warna hijau. Kesimpulannya adalah indikator tersebut valid. BO3 pun valid, BO4, BO5, BO6 juga valid. Selanjutnya untuk keunggulan bersaing pertama ya, KB1 di sini digunakan untuk mengukur variabel laten keunggulan bersaing. Kita dapatkan loading faktornya 0,807. Ya, warnanya hijau karena lebih besar daripada 0,7. Kesimpulannya adalah valid. KB2 pun sama, ya, KB3, KB4 dan KB5. Kemudian kinerja organisasi ya di sini menggunakan 5 indikator. Yang pertama loading faktornya adalah 0,825, yang keduanya adalah 0,766, yang ketiganya 0,926, dan yang keempatnya 0,815, serta yang kelimanya adalah 0,881. Semuanya ini lebih besar daripada 0,7 ya. Di sini warnanya hijau, jadi kesimpulannya adalah valid. Kemudian yang modal sosial di sini memiliki 6 indikator, semuanya pun kita lihat warnanya hijau, artinya lebih besar daripada 0,7. Kesimpulannya adalah 6 indikatornya valid. Nah, kemudian apabila kita temukan nanti di hasil output TLS algoritmnya untuk lambda atau loading indikatornya ada yang di bawah 0,7 merah. Bagaimana caranya? Caranya kita bisa melakukan drop dari model. Ya, kita bisa klik di indikator misalkan indikator modal sosial MS1 nilai indikatornya loading faktornya kurang dari 0,7, maka kita tinggal klik, kemudian kita klik kanan, ya, kemudian kita klik delete. Nah, tentunya nanti kita harus lakukan analisis outer kembali, caranya calculate dan PLS algorithm. Nah, di sini kita hanya contoh ya, ini contoh. Ini saya kembalikan lagi, caranya adalah Ctrl Z atau diundo ya.
Nah, kemudian ini kita kembali ya, kita lakukan lagi analisis PLS algorithm. Nah, oke. Sekarang rekan-rekan bisa lihat di sini untuk drawing, sekarang masing-masing sudah memiliki nilai loading factor. Ya, tadi sama seperti halnya di tabel di sini. Ya, ini di drawing sudah memiliki nilai loading factor MS1 0,781 dan seterusnya. Kemudian di sini ada PET koefisien atau koefisien jalur 0,290. Ini PET koefisien dari hubungan variabel modal sosial terhadap kinerja organisasi. Kemudian 0,375 ini adalah PET koefisien dari variabel intervening menuju variabel kinerja organisasi. Kemudian 0,284 dari variabel budaya organisasi menuju kinerja organisasi dan seterusnya. Teman-teman bisa nanti lihat di algoritma, kemudian bisa lihat di PET koefisien. Oke, nanti kita bisa lihat pada saat kita sudah melakukan tes calculate bootstrapping ya untuk inner model analysis. Kemudian untuk yang ini adalah 0,706, ini adalah nilai R square. R square di mana keunggulan bersaing dipengaruhi oleh modal sosial dan budaya organisasi. Jadi secara koefisien determinasi ya besarnya adalah R square dikali 100%, yaitu 0,706 dikali 100% adalah 70,6%. Artinya variabel keunggulan bersaing ini dipengaruhi sebesar 70,6% oleh modal sosial dan budaya organisasi. Sedangkan R square untuk kinerja organisasi ini adalah 0,767. Berarti koefisien determinasinya adalah 0,767 dikali 100% yaitu 76,7%. Artinya kinerja organisasi dipengaruhi sebesar 76,7% oleh tiga variabel ya, tiga variabel. Lihat arah panahnya, yaitu dipengaruhi oleh modal sosial, keunggulan bersaing dan budaya organisasi. Total pengaruhnya adalah 76,7%. Nah, kemudian untuk analisis outer yang kedua, tadi kita sudah loading faktor ya atau konvergen validitas. Kedua kita lakukan AV ya, kita lihat AV. Caranya adalah average variant extracted itu kita masuk ke konstruk reliability dan validity. Kita klik, kemudian kita lihat sini. Untuk AV di sini average ya, average variant extracted. Nilai untuk variabel budaya organisasi adalah 0,675. Nilai ini tentunya lebih besar ya daripada nilai cut-off-nya 0,5. Makanya di sini warnanya adalah hijau. Kesimpulannya indikator valid dan artinya kita bisa yakinkan varians daripada pengukuran ya itu lebih besar dibandingkan varians yang disebabkan oleh error ya. Kemudian untuk keunggulan bersaing nilai AV-nya 0,693 ya, lebih besar daripada 0,5 juga. Untuk kinerja organisasi 0,713 ya, lebih besar dari 0,5, dan modal sosial ini 0,654 ya, kesemuanya AV-nya lebih besar daripada 0,5. Artinya semuanya adalah valid ya, indikator yang digunakan pada pengukuran kali ini adalah valid. Kemudian yang validitas ketiga, kita menggunakan diskriminan validity atau validitas diskriminan. Caranya teman-teman bisa klik di sini ya, lihat yang quality kriteria di sini, quality kriteria, kemudian klik diskriminan validity. Nah, kemudian di sini ada formula kriterion, ada cross loading, ada heteroid, monotoroid dan seterusnya. Kita pilih yang cross loading ya. Pada penelitian kali ini kita pilih yang cross loading, kemudian kita lihat sekarang. Masing-masing indikator punya loading factor tentunya dan juga punya cross loading. Yang disebut loading factor tentunya adalah nilai dari indikator ke variabel yang ditujunya. Contoh, untuk budaya organisasi, indikator yang pertama BO1, loading factor 0,793. Sedangkan cross loadingnya adalah dari indikator terhadap variabel yang bukan ditujunya, yaitu seperti terhadap variabel keunggulan bersaing itu 0,589, ini nilai cross loading. 0,565 ini nilai cross loading juga. Kemudian 0,582 ini nilai cross loading untuk BO1. Sedangkan loading faktor adalah 0,793.
Untuk BO2 loading faktornya tentunya yang ini ya 0,825 ya, karena untuk mengukur variabel budaya organisasi. Sedangkan nilai cross loadingnya adalah 0,632, 0,613, 0,605. Nah, artinya kita lihat di sini ya, untuk budaya organisasi ada 6 indikator, semua indikatornya, loading indikatornya ini memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan nilai cross loading. Artinya memang valid, bahwasanya indikator itu mampu digunakan untuk menjelaskan variabel latennya. Sekarang kita lihat indikator untuk keunggulan bersaing. Indikator keunggulan bersaing 1, kita dapat loading faktornya 0,807. Nilai 0,807 ini kita bandingkan dengan cross loading 0,563, cross loading 0,678, 0,674, dan cross loading 0,653. Kita lihat bahwasanya loading faktornya lebih besar ya, maka dapat dikatakan valid ya. KB2 pun sama ya, lebih besar semua loading faktornya dibandingkan cross loading. KB3 0,793, loading faktornya lebih besar dibandingkan nilai cross loading. KB4 juga sama, KB5 pun sama. Sekarang untuk kinerja organisasi kita lihat ya, kinerja organisasi, maka ini adalah nilai ini adalah nilai loading faktornya. Nilai loading faktornya 0,825 ini lebih besar ya dibandingkan dengan nilai cross loadingnya ini dan yang ini. Artinya valid. Kemudian untuk kinerja organisasi yang kedua pun sama ya, nilai loading faktor lebih besar daripada cross loading. Kinerja organisasi ketiga sama, keempat sama, dan kelima pun sama. Sedangkan untuk variabel model sosial, indikator yang pertama MS1, nilai loading faktor 0,781. Kita lihat di sini lebih besar daripada cross loadingnya. Ya. Kemudian ini untuk yang kedua MS2, loading faktor 0,816, lebih besar daripada nilai cross loadingnya ini. Kemudian yang ketiga MS3, nilai loading faktornya 0,847, lebih besar daripada cross loading. Yang keempat juga kita bandingkan sama, lebih besar daripada cross loading. Yang kelima 0,836 lebih besar, dan yang keenam pun lebih besar. Artinya parameter pada pengujian diskriminan validity, semua indikatornya memiliki nilai loading faktor lebih besar dibandingkan dengan nilai cross loadingnya. Maka dikatakan seluruh indikator pun valid. Nah, setelah konvergen validitas selesai, nilai AV selesai, kemudian diskriminan validitas pun selesai, dan ketiga-tiganya valid, maka sekarang kita interpretasikan uji reliabilitasnya. Ya, uji reliabilitas caranya kita bisa klik ke construct reliability and validity, kembali ke sini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, pertama kita parameternya adalah nilai composite reliability atau CR. Untuk variabel budaya organisasi, nilai CR-nya di sini 0,926, untuk variabel keunggulan bersaing 0,918, untuk variabel kinerja organisasi 0,925, untuk variabel model sosial CR-nya adalah 0,919. Artinya keempat variabel laten ini memiliki masing-masing indikator yang reliability-nya baik ya. Berarti konsistensinya dalam mengukur variabel latennya baik gitu ya. Kemudian berikutnya reliability-nya adalah kita menggunakan nilai alpha Cronbach. Di sini kita dapatkan budaya organisasi, alpha Cronbach-nya 0,904, keunggulan bersaing 0,889, kinerja organisasi 0,898, dan modal sosial 0,893. Artinya keempat Cronbach alpha ini lebih besar daripada 0,6 ya. Artinya kita bisa dapat simpulkan bahwasanya indikator yang digunakan untuk masing-masing variabel laten memiliki konsistensi atau reliabilitas yang baik. Setelah kelima analisis tadi untuk outer kita selesaikan dan semuanya lolos ya, maka kita lanjutkan analisis berikutnya yaitu ke inner model analisis. Kurang lebih outer model analisis itu adalah confirmatory factor analisis ya CF. Jadi untuk kita ingin mengetahui indikatornya apakah valid atau tidak valid, reliable atau tidak variabel atau tidak reliable. Kita sekarang buka kembali tab yang kita drawing tadi ya.
Kemudian halaman ini kita lakukan inner model analysis. Ya, caranya adalah calculate, kita pilih bootstrapping, kita klik, kemudian subsample kita di sini pilih 500, ya, kemudian parallel processing yes, kemudian amount of result kita pilih basic bootstrapping, kemudian advanced setting kita pilih bias corrected and accelerated atau BCA bootstrap. Tes tipenya kita 2 arah atau two-tail dan signifikan levelnya adalah 5%. Kemudian kita klik start calculation. Nah, kita kembali ke tab atau halaman yang latihan ya, yang drawing. Kita lihat di sini. Nah, sekarang di sini sudah muncul ya. Di sini munculnya adalah nilai T statistiknya. Kalau tadi yang muncul adalah PET koefisien. Nah, sekarang yang di sini yang dimunculkan adalah nilai T statistik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat inner modelnya yang dimunculkan oleh saya di sini adalah nilai T value-nya, atau kita bisa ganti dengan P value ya. Kebetulan di sini saya pilih T value. Atau bisa kedua-duanya ya, T value dan PET koefisien dan P value, atau PET koefisien dan T value. Nah, seperti ini ya. Kita pilih T value saja di sini ya. Oke, kemudian untuk inner model analisis di sini saya telah siapkan di catatan tadi ya. Inner model analisis disebut juga sebagai struktural model. Ya, yang harus kita interpretasikan pertama adalah nilai koefisien jalur atau PET koefisien. Menurut Hansler dan Sartet tahun 2013, nilai koefisien jalur dan signifikansinya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai kecocokan model, di mana koefisien jalur yang memiliki nilai signifikan dan sesuai dengan hipotesis penelitian adalah gambaran dari kualitas model yang dibuat. Nilai koefisien jalur digunakan sebagai acuan untuk mengetahui besaran pengaruh secara parsial yang bernilai antara 0 sampai 1, baik positif ataupun negatif. Jadi, nilai koefisien jalur ini bisa positif ataupun negatif, dan besarnya adalah 0 sampai dengan 1. Jika mendekati 0, maka menandakan sangat lemah ya nilai koefisien jalurnya. Jika mendekati 1, maka hubungannya sangat kuat ya hubungannya. Nah, kemudian jika ternyata nanti negatif, ya maka hubungan antara variabel prediktor terhadap variabel endogennya itu adalah hubungan terbalik. Ya, terbalik artinya semakin tinggi prediktornya, maka variabel endogennya akan semakin rendah. Jika semakin tinggi variabel prediktor, jika semakin rendah variabel prediktor, justru endogen semakin tinggi. Ya, tapi jika nilainya positif maka hubungannya adalah searah ya. Searah artinya jika X-nya tinggi maka Y-nya akan tinggi. Yang kedua adalah nilai R-square. Nilai R-square ini digunakan untuk mengukur kualitas model atau goodness of fit model, sekaligus juga sebagai koefisien determinasi ya, atau nilai KD. Ini KD, kita tahu bersama nilai KD itu adalah ya R² dikali 100%. Kemudian nanti kita lihat di sini masuk ke kriteria mana menurut Jin tahun 2013. Apabila R² 0,67 maka dianggap kuat, apabila 0,33 moderat, dan apabila 0,19 ini maka lemah. Kemudian yang ketiga parameternya adalah Stone Geyser value atau Chi-square ya. Chi-square di sini menggambarkan prediktif relevansi, yaitu kecocokan relevansi antara model secara strukturalnya. Jadi secara strukturalnya ya. Nah, di sini kriterianya apabila nilai Chi-square-nya lebih besar dari 0, maka menggambarkan model memiliki prediktif relevansi yang baik. Sebaliknya, jika nilai Chi-square-nya kurang daripada 0, maka menggambarkan model kurang memiliki prediktif relevansi. Nah, untuk menganalisis ya, mengukur atau menganalisis Stone Geyser value, nanti kita menggunakan calculate, kemudian kita pilih blind folding. Nextnya goodness of fit index atau GOF index. Nah, ini digunakan sebagai uji kecocokan model ya secara keseluruhan ya, jadi secara keseluruhannya. Baik untuk outer model maupun untuk inner model. Kita bisa hitung menggunakan manual
dengan rumus GOV sama dengan akar dari average rata-rata dikali R kuadrat rata-rata, R square rata-rata. AV rata-rata ini ya berarti kita tadi punya 4 variabel. Nah, AV-nya dirata-ratakan. Kemudian R square tadi kita punya 2 R square ya. R square untuk variabel intervening dan R square untuk variabelnya dependennya. Nah, itu nanti kita rata-ratakan. Kemudian hasil perkaliannya kita akar ya. Kemudian justifikasinya dibagi menjadi 3 ya. Ini menurut Tenenbaum tahun 2004. Yang pertama 0,24 ini kecil, 0,37 sampai 0,25 ini sedang, kemudian 0,38 sampai 1,0 ini adalah kategorinya tinggi ya. Kemudian yang kelima adalah ukuran pengaruh parsial atau F square. F square ini menggambarkan besarnya pengaruh dari variabel prediktor ya atau eksogen terhadap variabel endogennya pada tatanan struktural. Menurut Chin di sini saya mengambil literaturnya, kategorinya dibagi menjadi 3 jenis ya. F square jika sebesar 0,02 dikategorikan sebagai pengaruh lemah. Jika F square-nya 0,15 dikategorikan sebagai pengaruh moderat, dan jika 0,35 dikategorikan sebagai pengaruh kuat. Kemudian uji hipotesis ya, nanti uji hipotesis atau kita bisa juga menggunakan istilahnya uji tes statistik. Nanti kita kenapa? Karena kita membandingkan nilai tes statistiknya atau kita bandingkan dengan signifikansi atau kita istilahkan di sini uji signifikansi. Jika uji tes statistik kita lihat nanti nilai T-nya. Jika signifikansi kita lihat P value-nya ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama ya, untuk HO ya hipotesis nolnya diterima dan H1-nya ditolak apabila nanti hasilnya nilai T statistiknya kurang dari Z-score 1,96. Jadi pembandingnya adalah Z-score 1,96. Ya, kemudian nilai T value-nya otomatis akan lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima, H1-nya ditolak. Kesimpulannya nanti ya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel prediktor terhadap variabel dependen ya, atau variabel prediktor eksogen terhadap variabel endogennya. Kemudian H0 akan ditolak dan H1 diterima apabila nilai T statistiknya lebih besar daripada nilai Z-score 1,96. Atau kita juga bisa nanti pakai P value-nya ya, otomatis P value-nya harus lebih kecil daripada 0,05. Nanti kesimpulannya adalah terdapat pengaruh signifikan antara variabel prediktor terhadap variabel dependennya. Nah, sekarang kita langsung balik kembali ke PLS. Ya, di sini kita lihat hasil bootstrapping-nya. Yang pertama pad coefficient, maaf di sini ya. Nah, teman-teman lihat di sini ini berbeda ya, pad coefficient-nya ini sama sebenarnya. Ini pad coefficient-nya sama dengan yang tadi ya. Sekarang kita lihat budaya organisasi keunggulan bersaing ya. 0,388 di sini. Ya, 0,388. Ya, kemudian budaya organisasi terhadap kinerja organisasi 0,284. Keunggulan bersaing terhadap kinerja organisasi 0,375. Modal sosial terhadap keunggulan bersaing 0,509 dan modal sosial terhadap kinerja organisasi 0,290. Artinya pad coefficient di sini semuanya bernilai positif. Jadi hubungan yang terbentuk antara variabel eksogen terhadap variabel endogennya adalah searah ya. Artinya semakin tinggi variabel prediktornya, maka variabel untuk variabel endogennya atau variabel dependennya pun akan semakin tinggi. Dan jika variabel prediktornya nilainya nanti rendah, maka variabel dependennya pun akan rendah karena hubungannya ini searah. Kemudian kita bisa lihat di sini sampel mean atau rata-rata dan standar deviasi di sini ya. Kemudian ini nilai T statistik nanti untuk uji hipotesis sebagai dasar pengambil kesimpulan, atau juga bisa kita menggunakan nilai P value di sini. Ya. Oke, jadi yang pertama untuk inner model kita sudah dapatkan semuanya ya. Kita juga nanti bisa tuliskan persamaan secara strukturalnya. Yang kedua nilai R square ya, nilai R square caranya kita balik ya, kita tadi untuk inner model yang kedua adalah parameter R square.
Nah, kita lihat di sini nilai R square-nya keunggulan bersaing 0,706. Artinya nilai ini masuk ke dalam kategori hubungan sangat kuat ya, kita bandingkan dengan catatan kita tadi di sini. Parameter yang kedua adalah nilai R square ya, 0,67 dianggap kuat. Tadi kita 0,706, berarti lebih besar daripada ini, artinya itu sangat kuat hubungannya. Sedangkan sedangkan pengaruh R square yang kedua ya, yang kedua adalah sebesar 0,767. Ini adalah R square dari kinerja organisasi. Ini pun masuk kategori sangat kuat. Nah, untuk yang R square sudah selesai. Sekarang kita lanjut yang ketiga adalah Stone Geyser Value atau Chi-square. Caranya kita harus melakukan analisis. Pilih calculate, kemudian kita ke drawing. Oke, kita ke drawingnya. Kemudian pilih calculate dan blind folding. Kemudian omission distance kita biarkan 7, kemudian kita klik start calculation. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat hasilnya ya, ini blind folding. Yang kita lihat di sini ada kolom SSO, SSE dan Chi-square. Nah, kita lihat di sini Chi-square untuk variabel keunggulan bersaing 0,484, untuk kinerja organisasi 0,540. Kedua nilai ini lebih besar daripada 0. Nah, kemudian bagaimana interpretasinya? Kita lihat di sini. Nilai Chi-square menggambarkan prediktif relevansi, yaitu kecocokan model secara struktural. Jadi secara strukturalnya, karena lebih besar dari 0, maka model yang kita analisis ini tergambarkan sebagai model yang memiliki prediktif relevansi yang baik. Kemudian yang keempat adalah Goodness of Fit Index atau GOF Index, ya, untuk menggambarkan kecocokan model secara keseluruhan baik outer model maupun inner model. Rumusnya tadi kita sudah bahas. Nah, sekarang hasilnya saya sudah rangkum di sini ya. AV rata-rata adalah 0,675, 0,693, 0,713 dan 0,654. Ini kita rata-ratakan. Dapatnya adalah 0,684. Kemudian R square rata-rata, tadi kan kita dapat 0,706 dan 0,767. Nah, ini dirata-ratakan, maka kita dapat 0,737. Sehingga GOF-nya adalah akar dari 0,684 dikali 0,737. Kita dapatkan GOF-nya di sini 0,710. Artinya nilai GOF-nya lebih besar daripada 0. Nah, kalau lebih besar daripada 0, untuk GOF ini prediksinya nilai pembandingnya adalah kita menggunakan Tenenbaum 2004 ya. Rentangnya ini nilai GOF-nya terbagi menjadi 3, kecil, sedang, tinggi. Tadi kita dapat 0,7 ya, maka masuk kategorinya tinggi. Ya, maaf di sini ya, masih kategorinya tinggi. Apa tinggi di sini? Artinya kecocokan model baik outer maupun inner model itu sangat tinggi. Nah, yang terakhir adalah ukuran parsial atau F square. Ini dibagi menjadi 3 kategori ya, lemah, moderat, atau kuat. Nah, kita lihat sekarang. Nah, F square caranya kita masuk ke PLS algoritma, kemudian kita lihat F square. Ya, di sini budaya organisasi keunggulan bersaing 0,225. Ini masuk ke dalam kategorinya adalah moderat ya. Sedangkan untuk yang mohon maaf, kita balik ke PLS-nya. Kita kembali ke PLS-nya. Ya, untuk yang budaya organisasi terhadap kinerja organisasi ini lemah ya. Ini lemah, kemudian keunggulan bersaing 0,178, kemudian modal sosial ini termasuk kategorinya tinggi, sedangkan modal sosial terhadap kinerja organisasi 0,114 ini nilainya adalah moderat lah ya, nilainya moderat. Nah, jadi itu untuk inner model analisis. Selanjutnya, setelah kita selesaikan outer model analisis dan inner model analisis, kita tinggal melakukan pengujian terhadap uji hipotesis. Ini diasumsikan tadi di awal saya telah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya, 7 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah
modal sosial terhadap keunggulan bersaing, ya. Modal sosial berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing. Kemudian yang kedua, budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing. Ya, kemudian keunggulan bersaing berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Yang keempat, modal sosial secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Yang kelima, hipotesisnya budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Yang keenam adalah keunggulan bersaing ini ya mampu berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara modal sosial terhadap kinerja organisasi, maupun di sini mampu keunggulan bersaing ya memiliki hubungan signifikan terhadap hubungan budaya organisasi dan kinerja organisasi. Nah, sekarang kita lihat di bootstrapping, kemudian kita lihat di sini. Yang pertama, ya, untuk modal sosial terhadap keunggulan bersaing, kita lihat modal sosial keunggulan bersaing, nilai T statistiknya adalah 7,369. Artinya lebih besar daripada Z-score 1,96. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak, H1 diterima. Ya, jadi artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel modal sosial terhadap keunggulan bersaing. Atau rekan-rekan juga bisa menggunakan P value-nya di sini. P value-nya ini 0,000, lebih kecil ya daripada nilai probability 5%, 0,05. Karena lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat pengaruh signifikan ya antara modal sosial terhadap keunggulan bersaing. Hipotesis yang kedua adalah budaya organisasi terhadap keunggulan bersaing. Yang ini tes statistiknya kita dapat 5,623. Artinya nilai tes statistiknya lebih besar daripada 1,96. Ya, P value-nya pun di sini kita dapat 0,000, artinya lebih kecil daripada 0,05. Artinya dapat kita simpulkan bahwasanya H0 ditolak dan H1 diterima, dan yang artinya terdapat pengaruh ya signifikan antara budaya organisasi terhadap keunggulan bersaing. Kemudian yang ketiga adalah keunggulan bersaing terhadap kinerja organisasi. Kita dapat tes statistiknya di sini 5,271. Ya, artinya lebih besar daripada 1,96, dan P value-nya pun sama di sini ya. Otomatis jika statistiknya lebih besar dari 1,96, maka P value-nya pun akan lebih kecil daripada 0,05. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari antara variabel keunggulan bersaing terhadap variabel kinerja organisasi. Kemudian jika kita lihat pengaruh langsungnya budaya organisasi terhadap modal sosial terhadap kinerja organisasi, tes statistiknya di sini 3,781 dan P value-nya pun kurang dari 0,05. Artinya memang terdapat pengaruh yang signifikan antara modal sosial terhadap kinerja organisasi. Kemudian budaya organisasi pun ya secara langsung sama, tes statistiknya 4,519, artinya lebih besar daripada 1,96. Dan P value-nya pun tentunya kurang daripada 0,05 ya. Di sini kita dapatkan 0,000. Nah, demikian untuk uji hipotesis kita sudah lakukan. Kemudian uji hipotesis selanjutnya terdapat pengaruh signifikan ya antara variabel keunggulan bersaing ya. Terdapat pengaruh signifikan dari variabel keunggulan bersaing terhadap hubungan antara modal sosial terhadap kinerja organisasi maupun budaya organisasi terhadap kinerja organisasi. Nah, caranya kita bisa nanti lihat di sini spesifik indirect effect ya di sini. Dan ini kita besarkan. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, original sampelnya. Jika budaya organisasi menuju kinerja organisasi melalui keunggulan bersaing, maka nilai PET coefficientnya adalah 0,146. T statistiknya 3,993, P value-nya 0,000. Kita lihat di sini P value-nya lebih kecil daripada 0,05. Artinya memang keunggulan bersaing ini berpengaruh signifikan ya terhadap hubungan antara budaya organisasi dan kinerja organisasi. Kemudian untuk variabel intervening antara pengaruh modal sosial terhadap kinerja organisasi, kita juga dapatkan di sini P value-nya 0,000. Artinya kurang daripada 0,05.
Berarti keunggulan bersaing ini secara signifikan berpengaruh ya terhadap hubungan ya terhadap pengaruh antara modal sosial dan kinerja organisasi. Nah, jadi kita sudah selesai melakukan outer model analysis, ya, kemudian inner model analysis, kemudian blindfolding, ya, tadi kita blindfolding untuk tone Geiser value atau T-square, dan yang terakhir tadi adalah uji hipotesis. Nah, kemudian rekan-rekan, karena kebetulan di sini saya menggunakan lisensi yang berbayar, maka kita bisa lakukan export to Excel. Kalau tidak salah yang versi student di sini tidak, ini ada ya export to Excel tapi tidak bisa digunakan. Nah, apabila rekan-rekan ingin menggunakan outputnya ini dalam bentuk Excel, maka bisa langsung klik export to analysis di sini ya. Nah, kemudian untuk untuk bootstrapping kita lihat di sini ada total effect ya, total effect. Nah, total effect ini adalah pengaruh dari variabel eksogen ke variabel endogennya ya. Kita dapatkan di sini nilai koefisiennya ya, kemudian tes statistiknya ya, di sini budaya organisasi terhadap ini ya, terhadap keunggulan bersaing, kemudian budaya organisasi terhadap kinerja organisasi dan seterusnya. Ya. Nah, mohon maaf kita revisi di sini untuk melihat besarnya tes statistik ya di sini. Coba kita bandingkan ini budaya organisasi terhadap keunggulan bersaing 5,623. Ini ya ini sama secara ini sama, kemudian P value-nya pun sama ya, kita bisa lihat di total effect-nya di sini. Nah, kemudian sekarang kita akan melakukan ekspor ya dari output SPSS ke Excel. Caranya klik kanan di sini, kemudian start export. Ya, kemudian kita simpan di sini, kita tuju tujuan kita mau simpan di mana ya, misalkan di dokumen di sini, kemudian hasil output outer model analisis misalkan ya, nama filenya, kemudian kita klik save, Nah, sekarang prosesnya lagi berjalan ekspor dari PLS ke Excel-nya ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini caranya adalah kita lihat, kita new share ya. Nah, sekarang lihat di sini. Ini adalah output hasil output outer model analisis. Ya, untuk outer kita misalkan tadi ingin melihat nilai loading faktor, kita tinggal klik di sini. Ya, jadi ada 3 halaman navigasi, halaman komplit dan halaman komplit chartnya. Komplit di sini tabel semua isinya, komplit chart ini adalah grafiknya ya. Nah, kemudian simpelnya adalah kita klik outer loading untuk melihat. Nah, di sini outer loading ada tabelnya ya, outer loading di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kemudian juga untuk spesifik indirect effect-nya kita bisa lihat di sini. Oh, di sini mohon maaf, ini adalah hasil daripada, kita ulangi ya. Kita ulangi, caranya adalah kita balik ke PLS, yang tadi adalah yang inner. Yang tadi adalah inner, sekarang kita ingin menyimpan yang outer. Caranya yang outer adalah kita klik dulu di sini ya, tag-nya yang algoritma, kemudian kita export to Excel, kemudian kita klik start export. Tadi kita masih tag-nya dalam bentuk bootstrapping. Nah, di sini kita beri nama hasil output outer model analisis ya, kemudian kita klik save ya.
Nah, sekarang kita lihat hasilnya sudah keluar. Nah, di sini ya, outer loading. Nah, ini adalah yang sebenarnya. Kalau yang tadi itu kita masih halamannya dalam bootstrapping. Jadi yang kita ekspor adalah bootstrapping. Nah, yang outer loading ini kan adanya di outer model analisis. Kita tinggal klik di sini. Tinggal klik. Nah, kita lihat outer loading. Nah, di sini nilai loading faktor yang tadi sudah kita bahas. Ini loading faktornya. Kemudian kalau kita ingin melihat yang nilai, kita kembali ke sini ya, navigasi, kemudian kita ingin melihat R-square, kita lihat di sini. Ini ada R-square-nya ya, R-square-nya ya untuk variabel keunggulan bersaing dan untuk variabel kinerja organisasi. Kemudian kita balik lagi F-square-nya, ini ya kita tinggal klik, tadi di bawahnya ada F-square ya, di sini. Kemudian jika kita ingin melihat nilai AV, Average Variance Extracted, kita masuk ke Construct Reliability and Validity. Caranya di sini ya, kita klik Show. Nah, di sini ini nilai alpha Cronbach-nya, ya, kemudian kolom ini adalah composite reliability-nya, CR-nya, dan ini adalah nilai average variance extracted-nya. Ya, kemudian banyak di sini ya jika kita ingin melihat hasil perbandingan antara loading faktor terhadap cross loading, kita lihat di diskriminan validity di sini ya. Kemudian kita lihat di sini diskriminan validity, kita lihat kolom yang cross loading. Nah, di sini ya kita bandingkan antara nilai loading faktor terhadap nilai cross loadingnya. Ya, teman-teman nanti bisa disorot dan di-copy, kemudian dikopikan di Word-nya. Nah, kemudian sekarang kita ekspor data hasil bootstrapping atau inner model analysis ya. Baru kita masuk ke bootstrapping ini dan ekspor to Excel, kita start ekspor, kemudian kita tulis hasil output ya, inner model analysis ya. Kemudian kita klik save. Nah, di sini kita masuk ke halaman navigasi ya. Halaman navigasi sekarang kita ingin melihat total effect ya. Nah, ini total effect. Ya, total effect di sini original sample ini menandakan nilai koefisiennya ya antara budaya organisasi terhadap keunggulan bersaing, kemudian budaya organisasi terhadap kinerja organisasi, kemudian keunggulan bersaing terhadap kinerja organisasi di sini ya nilai PET-nya, kemudian modal sosial terhadap keunggulan bersaing dan seterusnya. Kemudian di halaman berikutnya di sini ada tes statistik ya kita bandingkan nanti dengan Z-score 1,96 atau kita bisa menggunakan p-value di sini kita bandingkan dengan level signifikasi 5%. Kemudian navigasi di sini juga nanti kita semua output daripada inner model rekan-rekan bisa lihat semuanya di sini ya. Specific indirect effect juga sama di sini ya. Specific indirect effect. Nah, ini ya specific indirect effect. Nah, ini ya budaya organisasi terhadap kinerja organisasi melalui keunggulan bersaing. Kemudian modal sosial terhadap kinerja organisasi melalui variabel keunggulan bersaing. Kita lihat nanti di sini ya p-value-nya dan t statistiknya. Nah, kemudian kita kembali ke halaman Smart PLS. Kemudian, mohon maaf, sini saya close dulu. Kita kembali ke halaman Smart PLS-nya. Ya, di sini. Kemudian untuk blindfolding, ini kita butuhkan nilai chi-square-nya yang tadi ya. Nah, caranya export to Excel, kemudian start export, kemudian kita simpan di sini ya, hasil output blindfolding. Sekarang kita lagi, oke sudah selesai ya. Kita lihat hasil output blindfolding. Nah, caranya untuk membacanya kita masuk ke halaman navigasi, kemudian pilih final result, kemudian lihat di sini construct cross validated redundancy, kita klik show. Nah, kemudian kita lihat nilai chi-square-nya ini. Ya, kita lihat chi-square, kemudian kita bandingkan dengan
nilai cut off-nya, ya, cut off value-nya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk video berikutnya kita akan gunakan variabel lainnya, kemudian juga kita akan lakukan analisis dalam versi yang lebih sederhana. Cukup sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.